Zikir kesempurnaan, puncak tertinggi di dalam syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa puncak tertinggi di dalam syariat agama Islam adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, yang kontinu selama 24 jam senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kok bisa? Selama 24 jam berzikir kepada Allah, apakah tidak tidur? Apakah tidak istirahat? Apakah tidak ngobrol? Apakah tidak melakukan aktivitas ini dan itu? Lah, ini ada caranya nih. Ada caranya. Berzikir kesempurnaan. Zikir kesempurnaan sebagai puncak tertinggi di dalam syariat agama Islam. Kalau orang Islam nih sudah terbiasa sholat misalnya. Sholat itu kan berzikir, berdoa. Tetapi kan jarang-jarang maksudnya bagaimana? Lah yang rajin sholat saja itu setiap hari semalam hanya 5 kali. Hanya 5 kali. Lah kalau tidak dilatih berzikir, menggetarkan antara raga, sukma dan nyawa, maka zikirnya kepada Allah itu tidak banyak. Ya pas sholat saja, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, berzikir kepada Allah. Tapi setelah itu tidak. Lah inilah rahasianya. Makanya puncak tertinggi di dalam syariat agama Islam adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Lah caranya bagaimana? Seseorang bisa berzikir selama 24 jam tidak pernah putus. Nanti insya Allah di akhir video akan kita jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan dalil-dalilnya terlebih dahulu dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya, وَالذَّاكِرِينَ, dan orang-orang laki-laki. Orang-orang laki-laki yang berzikir Allah kepada Allah kathiran dengan zikir yang banyak. وَالذَّاكِرَاتِ, dan orang-orang perempuan. Ya ini, orang-orang laki-laki maupun orang-orang perempuan yang sama-sama berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang banyak nih bukan sedikit. Bukan kalau pas sholat saja zikir tapi setelah itu lupa, bukan. A'adda, maka menyediakan oleh Allah. Allah menyediakan. A'adda, maka menyediakan Allah oleh Allah lahum, bagi mereka, maghfiratan, pada ampunan. Ampunan. Wa ajran, dan pada pahala. Aziman, yang sangat agung. Ajron itu bisa bermakna pahala, bisa bermakna upah. Lah upah ini bisa diterima di dunia maupun di akhirat. Ajron azima. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, yang katsira, yang banyak, maka Allah menyediakan untuk mereka, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja. Allah menyediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan balasan. Ajran itu bisa bermakna upah di dunia maupun di akhirat, dan juga bisa bermakna pahala atau ganjaran yang sangat besar, sangat agung, aziman. Lihat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Kemudian dasar dalil hadisnya, an Abdullah bin Busrin radhiyallahu an, anna rajulan qala. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an bahwa sesungguhnya seseorang telah berkata kepada Rasulullah, artinya bertanya. Seorang ini bertanya kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat aliyya. Sesungguhnya syariat Islam yaitu sungguh-sungguh telah banyak
aku jalankan. Telah banyak syariat Islam ini aku jalankan ya Rasulullah. Fa akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku. Bisyai'in, dengan sesuatu, atasyabbathu bih, yang berpegangan oleh aku bih, dengannya syai' itu. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini. Rasulullah bersabda begini, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. La yazalu, tak henti-hentinya. La itu artinya tidak, yazalu, zala yazulu itu geser atau hilang. Tak pernah hilang, tak pernah geser. Tak henti-hentinya, artinya senantiasa. Senantiasa lisanuka oleh lisan muradban, yaitu basah, min dzikrillahi, daripada zikir kepada Allah. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3375. Ini menandakan bahwa memang zikir kepada Allah adalah syariat yang tertinggi. Salah satu hal yang bisa kita pakai contoh untuk membuktikan bahwa zikir kepada Allah, zikir yang banyak, yang kontinu selama 24 jam, tidak pernah putus. Maka contohnya gampang nih. Orang yang rajin sholat, baik sholatnya sholat fardu maupun sholat sunnah, tetapi saat kala dia sudah nggak sholat di terminal misalnya, atau di bandara, atau di jalan, dia masih bisa dihipnotis oleh orang, masih digendam oleh orang, masih bisa untuk diguna-guna, dipelet, ditenung, disantet, orang masih bisa. Sama dengan orang yang ahli puasa, masih bisa, masih tembus, ahli puasa padahal. Orang yang ahli sodako juga masih bisa digendam orang, dihipnotis orang, dipelet orang, masih bisa diguna-guna orang, disantet orang, masih bisa. Tetapi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah, jasadnya senantiasa bergetar berzikir kepada Allah, kemudian raga, sukma, nyawanya seluruhnya berzikir kepada Allah, maka dia dimanapun tidak akan mempan untuk dihipnotis oleh siapapun. Hipnotis model apapun tidak akan mempan. Gendam model apapun tidak akan mempan. Santet, teluh, guna-guna model apapun tidak akan mempan. Mengapa? Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu memiliki keagungan yang sungguh luar biasa. Derajatnya paling tinggi, kesempurnaan jiwanya. Coba kita renungkan kembali nih. Setelah sholat kita kan zikir, berdoa, tapi setelah tidak sholat kita lupa, lalai. Coba bayangkan. Inilah bedanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan 3 komponen, ya, karena adzikru thalathatu anwa'in. Zikir itu 3 macam. Al-awalu, yang pertama, zikrul jasadi, zikir jasad, tubuh kita ini, raga. Wathani, dan yang kedua, zikrun nafsi, yaitu zikir sukma atau jiwa. Wathalithu, dan yang ketiga, zikrul ruh, yaitu zikir ruh atau zikir nyawa. Dan inilah puncak zikir yang tertinggi, disebut zikir kesempurnaan. Jadi zikirnya tidak akan sempurna kalau tidak menggunakan 3 macam zikir ini. Yang pertama, zikrul jasad. Zikir jasad ini mulai dari ujung telapak kaki sampai ujung rambut, semuanya berzikir kepada Allah. Yang diawali dengan zikir jasad lewat lesan. Lesannya zikir kepada Allah, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Jadi lesannya tetap berzikir kepada Allah. Ini pertama nih, tingkat pertama, zikrul jasad. Lesannya berzikir. Kemudian setelah itu masuk ke dalam kolbu. Hatinya berzikir kepada Allah, hatinya berzikir. Kemudian jangan lupa nih, akal yang ada di dalam hati ini mulai berdetak, jantungnya berdetak. Kemudian fikir yang ada di kepala juga berzikir kepada Allah, memerintahkan 3 komponen zikir ini. Adapun tentang tata cara berzikir dengan menggunakan 3 komponen pokok ini, maka insya Allah akan kita bahas di dalam episode-episode berikutnya. Mengapa? Ya karena ini menitannya sudah 9 menit lebih. Kasihan yang memiliki paket kuota internet terbatas. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.